Ini udah siap direkod? Sudah mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Jumpa lagi di Ngobatin ya, ngobrol bareng anak teknik industri di sesi 2. Kalau di sesi 1 kita bahas tentang ISAT ya, tapi di sesi 2 ini kita bahas tentang facility and design facility. Nah, di Ngobatin kedua ini kita mau mempresentasikan final project untuk mata kuliah Facility Design dengan studi kasus tetap masih sama di PT-nya Ajis, PT Unitech Perkasa Engineering, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain, fabrikasi, manufaktur, dan otomasi di kawasan industri Jababeka Cikarang ya. Jadi saya di sini mempresentasikan overall. Jadi secara keseluruhan final project ini akan menjadi 3 bagian atau 3 project, di mana project pertama akan fokus pada identifikasi tata letak yang sudah ada di PT UPI ini. Kemudian nanti di project 2 kita akan menyusun usulan layout terpadu berbasis SLP, dan di project ketiga kita akan bahas bagaimana fokus pada perbaikan tata letak menggunakan algoritma Core Lab dan Craft. Jadi latar belakang project ini sederhana, teman-teman, di mana tata letak pabrik yang sekarang kurang efisien sehingga dapat menyebabkan material itu berputar atau backtracking ya. Kemudian adanya jarak perpindahan yang panjang, kemudian pemanfaatan ruang yang tidak seimbang. Jadi di PT Unitech sendiri, setelah kita lakukan studi, ada sekitar total aliran material itu yang kita rekam dari from to charge itu mencapai 580,55 unit dengan backtracking yang cukup besar di proses grinding ya. Dan terdapat bottleneck di area ini. Nah, ini menyebabkan ongkos material handlingnya akan menjadi besar sehingga menyulitkan pengawasan, dan tentu saja di faktor keselamatan dan kenyamanan karyawan saat bekerja pun akan terganggu. Jadi oleh karena itu di project 3 kita akan coba menjawab pertanyaan bagaimana nih merancang ulang tata letak produksi, kantor, fasilitas pendukung supaya aliran materialnya lebih lurus gitu ya. Jarak perpindahannya juga lebih pendek, cost traffic berkurang, dan pemanfaatan ruang jadi lebih seimbang. Jadi kurang lebih itu gambaran umumnya ya teman-teman. Nanti teman-teman yang hadir di sini, Kang Erik, Dava, Kang Vicky, dan Ajis akan menjelaskan bagaimana tujuan ruang lingkup dan metodologi di bab berikutnya. Silakan teman-teman. Oke, terima kasih ya. Dan teman-teman tolong coba Bang Eri ke tujuan dan ruang lingkup metodologi. Ini. Oke. Saya akan menjelaskan tujuan, ruang lingkup dan metodologi yang kami pakai. Secara umum tujuan project 3 ini merancang perbaikan tata letak fasilitas di PT Unitech Perkasa Engineering atau UPE sebagai tindak lanjut dari project 1 ya. Secara lebih spesifik ada 4 tujuan utama. Yang pertama kita mengusulkan tata letak baru untuk area produksi dengan pendekatan sistematik layout planning atau SLP yang diperkuat dengan algoritma Core Lab dan Craft supaya jarak perpindahan material berkurang dan backtracking bisa diminimalkan. Lalu yang kedua
membandingkan kinerja layout existing dan layout usulan, baik secara kuantitatif seperti total jarak material handling, jumlah titik cross traffic, dan presentasi pemanfaatan ruang, maupun secara kualitatif dari sisi kelancaran ya, aliran, keselamatan, dan kenyamanan kerja. Lalu yang ketiga kita menyusun layout usulan untuk area kantor dan fasilitas pendukung agar aliran informasi dan koordinasi kerja lebih lancar. Lalu yang keempat ada kita membuat template dua dimensi yang dimana tata letak pabrik mengukur dan menampilkan aliran material secara jalur sirkulasi sebagai dasar rekomendasi perbaikan. Ruang lingkup yang kami batasi supaya fokus. Objektif kajian hanya di dalam bangunan pabrik UPE dengan luas sekitar 797 meter persegi. Dengan data yang digunakan berasal dari hasil pengukuran komputer, urutan proses, dan data spesial yang sudah dikumpulkan pada proyek 1 dan proyek 2. Jadi di proyek 3 ini mungkin kita tidak akan melakukan pengukuran ulang yang detail. Lalu metodologinya kita pun menggabungkan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kualitatif SLP, di mana kami menyusun ARC, ARD, dan untuk memetakan pendekatan antar aktivitas. Lalu yang kedua kita menggunakan algoritmatik yaitu Corelab sebagai algoritma konstruktif untuk menyusun layout awal berdasarkan total, closeness rating, dan graph sebagai algoritma improvement yang akan digunakan secara iteratif untuk meminimalkan ongkos material handling. Sebagai ukuran kinerja kami melihat 3 hal utama, yaitu total material handling, tingkat pemanfaatan ruang, dan jumlah cross traffic yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Eri Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang kondisi layout existing. Kemudian ini adalah layout existing pada PT Unitech Perkasa Engineering yang menggunakan pola job shop, sehingga mesin dan stasiun kerja dikelompokkan berdasarkan jenis proses, konsekuensinya, aliran material untuk produk seperti kelenteng dan panel grill line hanger blast. Material sering bergerak bolak-balik melewati area yang sama. Data from to chart menunjukkan total aliran sebesar 580,55 unit dengan backtrackingnya yang cukup besar terjadi di proses grinding sekitar 42,53 unit. Artinya ada perpindahan yang sebenarnya yang bisa dihindari jika urutan kualitas disusun dengan lebih baik. Kedua, di area assembly terjadi dominasi aliran sekitar 65%. Aliran material berakhir atau melewati area tersebut, sehingga area ini berpotensi menjadi bottleneck. Hal ini mempengaruhi pada waktu tunggu penumpukan BP, menyulitkan pengawasan kerja. Kemudian pemanfaatan ruang. Di dalam pabrik, termasuk gudang, area kantor, musola, kantin, area hijau belum seimbang. Luas total bangunan pada 797,59 meter, tetapi distribusi ruang belum sepenuhnya mengikuti intensitas aktivitas. Ada area yang terlalu padat, sementara area lain cenderung longgar. Keempat, dari sisi aliran orang dan material,
orang dan material beberapa titik sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengurangi kenyamanan kerja. Secara visual, area material masih terlihat datar, bukan mengalir secara logis dari proses awal ke akhir. Hal ini menjadi dasar kenapa perbaikan luka letak perlu dilakukan. Target kami adalah membuat aliran lebih lurus, mengurangi jarak tempuh dan backtracking, mengurangi titik trafik, serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Berikutnya teman saya akan menjelaskan bagaimana kami merancang layout usulan menggunakan SLP, Corelab, dan Keras. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dava. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan layout usulan atau ARC, ARD, Corelab, dan Craft. Langkah pertama dalam penyusunan Activity Relation Chart atau ARC ini, di sini kami akan menilai tingkat kedekatan antara departemen, misal antara produksi dengan gudang bahan baku, kemudian produksi dengan assembly, begitu pula dengan assembly dengan area inspeksi, dan seterusnya. Kemudian nantinya setiap pasangan departemen akan diberi rating seperti A, E, I, O, sesuai tingkat kepentingan kedekatan. Dari ARC ini kemudian nanti akan turun ke Activity Relation Diagram atau ARD yang nantinya menggambarkan klaster hubungan kedekatan dalam bentuk blok. Langkah keduanya nanti kami akan menerapkan algoritma Corelab. Nantinya algoritma ini akan bekerja sebagai konstruksi layout awal yang nantinya departemen dengan total closeness atau rating tertinggi nantinya ditempatkan lebih dahulu sebagai ancor. Lalu departemen lain ditambahkan satu persatu di posisi memaksimalkan kedekatan dan minimalkan konflik. Hasilnya area produksi utama, gudang assembly menjadi lebih berdekatan sesuai urutan proses. Kantor, musola, kantin, dan toilet ditempatkan di area yang lebih mudah diakses tetapi tidak mengganggu aliran utama material. Nantinya setelah mendapatkan layout awal, kami akan lanjut ke algoritma Craft. Di tahap ini, komputer melakukan serangkaian pertukaran posisi blok fasilitas. Misalnya, menukar posisi gudang dengan area tertentu, lalu menghitung total ongkos material handling. Kemudian nantinya jika pertukaran tersebut menurunkan ongkos atau cost, layout baru diterima. Jika tidak, dikembalikan ke proses awal. Proses ini diulangi sampai tidak ada lagi kombinasi pertukaran yang bisa menurunkan ongkos dan material handling secara signifikan. Dari kombinasi ARC, ARD, Corelab, dan Craft, kami menghasilkan beberapa alternatif layout usulan, baik untuk area produksi, area kantor, maupun layout pabrik secara keseluruhan lengkap dengan sketsa blok dan template 2 dimensi yang terukur. Nanti di slide akan terlihat aliran material dan layout usulan menjadi lebih linear, jalur sirkulasi lebih jelas, dan pembagian antara area kerja, area pendukung, dan area hijau lebih seimbang. Oke, nextnya penyampaian terkait hasil perbincangan antara layout existing, layout Corelab, dan layout Craft, sekaligus menutup dengan kesimpulan dan rekomendasi akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke bagian hasil di mana kita sudah menemukan pertama perbandingan kuantitatif, yaitu pertama di existing. Boleh ke bawah. Untuk existing ini kita memperoleh total ongkos material handling itu didapat 3.017.342 perak rupiah. Lalu setelah itu kami melakukan Corelab, yaitu dan total
telah berubah menjadi ongkos material handling menjadi yang awalnya di existing itu 3 juta sekian, sekarang menjadi 1 juta sekian. Nah, ini mengalami penurunan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 39%. Lalu setelah itu kami melakukan craft dan lebih kecil lagi didapat ongkos material handling itu di sekitar 878 sekian. Untuk perbandingan secara kualitatif layout existing masih menunjukkan aliran material yang berputar yang sudah disampaikan di awal dan beberapa kali bolak-balik antar stasiun kerja. Jarak antar proses yang saling berkaitan relatif jauh sehingga menambah intensitas perpindahan material dan potensi terjadinya penumpukan di area tertentu. Lalu untuk layout usulan yaitu dengan menggunakan Corelab, mulai ada pola perbaikan untuk aliran dengan menempatkan departemen yang memiliki hubungan kedekatan. Itu proses menjadi lebih berdekatan, aliran material menjadi lebih terarah mengikuti urutan proses, sehingga mengurangi backtracking yang terjadi di existing pada existing layout yang di awal. Lalu untuk layout hasil optimasi menggunakan craft memberikan penyempurnaan lebih lanjut. Pertukaran posisi beberapa departemen menghasilkan aliran proses yang lebih linear dan kontinu. Sehingga urutan kerja dari satu stasiun ke stasiun berikutnya menjadi lebih logis dan ringkas. Dengan demikian, dari sisi kualitas tata letak layout existing berada pada kondisi paling kurang efisien dengan ongkos material handling yang sangat tinggi, lalu ditambah dengan banyaknya backtracking, itu akan sangat merugikan pada perusahaan ini. Lalu ke layout Corelab yang sudah memberikan perbaikan signifikan pada aliran proses dan layout craft menjadi yang paling baik untuk dalam kategori ongkos material handling saja. Lalu selanjutnya, nah berikut adalah tabel perbandingan yang kami gunakan. Di sini untuk ongkos material handling memang dimenangkan oleh craft dan di posisi kedua itu ada Corelab. Tetapi dari segi persen, Corelab mendapatkan persenan yang lebih tinggi, yaitu di mana mendapatkan 39% dibandingkan dengan craft yang 31%. Jadi berdasarkan perbandingan ongkos material handling ini pada ketiga alternatif layout tersebut, terlihat bahwa layout existing memiliki ongkos yang lebih tinggi. Lalu dilakukan penerapan Corelab menurunkan ongkos menjadi lebih rendah, yaitu 1 juta sekian dengan penghematan 1 juta sekian atau sekitar 39% terhadap layout existing. Sementara itu layout craft menghasilkan OMH ongkos sebesar 800 sekian dengan penghematan 942 sekian atau sekitar lebih kecil dari Corelab, yaitu sekitar 31% terhadap layout existing. Jika mengacu pada persentase penghematan dalam tabel, layout Corelab memberikan penghematan relatif yang lebih besar dibandingkan layout craft. Selanjutnya, sehingga dari sisi efisiensi biaya perancangan layout, Corelab lebih menguntungkan. Selain aspek kuantitatif, pertimbangan kualitatif juga menjadi dasar pemilihan layout terbaik pada layout Corelab. Karena aliran material disusun lebih linear dan teratur dengan meminimalkan backtracking, namun tetap menjaga jarak antara stasiun kerja pada level yang lebih aman. Mungkin next ya.
Nah, berikut layout yang kami ambil itu Corelab. Untuk selanjutnya ke justifikasi. Dengan mempertimbangkan kombinasi penghematan ongkos material handling yang lebih tinggi secara persentase dan peningkatan kualitas tata letak dari sisi keamanan, kelancaran aliran proses, serta kemudahan pengawasan, layout usulan hasil metode Corelab dipilih sebagai layout terbaik. Jadi layout ini dinilai tidak hanya mampu menurunkan ongkos material handling secara signifikan dari kondisi existing, tetapi juga lebih menjamin kepada keselamatan, kenyamanan kerja operator, dan keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Baik, kesimpulan yang bisa diambil ini yaitu berdasarkan analisis dan perancangan ulang tata letak fasilitas yang telah dilakukan menggunakan pendekatan SLP dan bantuan algoritma optimasi lainnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Pertama, yaitu peningkatan efisiensi alur material. Lalu kedua, reduksi biaya dan jarak penanganan material. Lalu setelah itu rekomendasi implementasi. Itu yaitu kami akan mengimplementasi implementasi bertahap, lalu dan evaluasi pasca implementasi. Sekian presentasi dari grup 1 untuk facility design. Terima kasih. Mantap.